Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima al-fadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Kita akan melanjutkan membaca kitab Nashaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Indonesi. Kita masih berada di bab yang keempat, dan sekarang kita sudah sampai kepada makalah yang keberapa? Makalah yang keberapa? Ke-20. Wal maqalatu al-ishruna. Makalah yang ke-20 an ba'dil hukama'i, dari sebagian orang ahli hikmah, orang yang ucapannya itu ketika didengar itu sangat mengena, termasuk orang-orang soleh, termasuk orang yang punya ilmu yang manfaat. Pernah suatu ketika orang ahli hikmah ini ditanya, hina su'ila kaifa anta, bagaimana keadaanmu, bagaimana kabarmu. Ya, namanya orang ahli hikmah, orang yang memang apa-apa itu dihubungkan kepada Allah dan dihubungkan kepada hal-hal yang baik. Maka ketika ada pertanyaan bagaimana keadaanmu, bagaimana kabarmu, apa jawaban beliau? Apakah kemudian mengatakan alhamdulillah kabar saya baik, alhamdulillah kabar saya sehat? Ternyata bukan. Apa jawaban ahli hikmah tersebut? Faqala ana ma'al maula alal muwafaqah. Aku bersama Allah adalah sesuai, artinya mengikuti perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Karena memang kewajiban kita ya melakukan perintah-perintah Allah. Kita hidup di dunia ini tujuannya apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan memang tugas kita untuk ibadah. Walaupun seperti itu, bukan berarti tiap hari kita ibadah terus tanpa menghiraukan hal-hal yang lain selain ibadah. Ya, tetap memperhatikan hal-hal yang lain juga, semisal dalam hal urusan dunia. Karena apa? Karena kita masih hidup di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kadang-kadang begini. Kadang orang tua itu kalau misalkan ada anaknya kerja di luar pamitan, kadang-kadang pesan seperti ini. Jangan lupa sholat. Begitu ya? Jangan lupa sholat. Kalau ada kata-kata seperti itu, biasanya itu sholatnya persentasenya kecil. Tahu, sholatnya persentasenya kecil. Padahal Al-Quran itu mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia. Berarti persentase untuk memikirkan dunia itu kecil dibanding memikirkan hal-hal yang memang menjadi tugas kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau misalkan jangan lupa sholat, berarti kan seakan-akan sholat ini terlupakan, kan begitu. Berarti lebih sibuk kerja dan kerja. Kalau misalkan kerja kita itu kerja yang berkualitas, ya bagus. Misalkan kerja disertai dengan niat-niat yang baik, kemudian sambil kerja sambil baca sholawat, baca istighfar, baca zikir, ya bagus. Berarti kerjanya itu benar-benar kerja yang bagus. Kalau orang-orang di tahrim itu kalau udah ada pembeli baca Quran,
nggak ada pembeli baca Quran. Kalau di sini ya ngerumpi kalau udah ada pembeli, gosip, rumpi, terus mendengarkan musik, hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Padahal kita memang tugasnya untuk beribadah. Makanya ini ahli hikmah ini ditanya, bagaimana keadaanmu, bagaimana kabarmu? Beliau menjawab, ana ma'al maula alal muwafaqah. Aku selalu mengikuti perintah-perintah Tuhanku. Aku selalu menjalankan perintah-perintah Allah. Makanya dulu juga ada sebagian orang itu ketika ditanya, bagaimana kabarmu? Mereka itu takut untuk menjawab, alhamdulillah saya baik. Kenapa? Kok takut mengucapkan seperti itu? Karena kita ini masih tidak jelas gitu. Kita ini sebenarnya baik apa enggak itu. Kan ya? Kita ini sebenarnya baik apa enggak? Tapi kadang-kadang kita itu ketika ditanya kabarnya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ini kan masih tanda tanya itu. Tanda tanya besar. Apakah kita yang mengatakan bahwa diri kita baik, padahal kita belum tentu kita ini baik apa tidak. Kalau saya lebih sering kalau ditanya bagaimana kabarnya, saya lebih sering menjawab alhamdulillah sehat daripada alhamdulillah baik. Soalnya agak berat kalau baik gitu. Kalau sehat kan memang kita ngerasa bahwa kita sedang sehat-sehat saja. Kalau baik ini kan artinya sangat luas sekali. Masa saya bilang, oh saya baik, berarti seakan-akan saya memfatwakan kepada diri saya sendiri, saya ini orang baik gitu. Padahal ya belum tentu di mata Allah apakah baik atau tidak. Makanya ini ahli hikmah ini ketika ditanya bagaimana keadaanmu, aku selalu menjalankan perintah Allah. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, wa ma'an nafsi alal mukhalafah. Dan aku selalu menentang keinginan hawa nafsu. Menentang, berbeda dengan keinginan hawa nafsu. Karena memang yang sering menggoda manusia ya hawa nafsu. Pengen cari ilmu dihalangi oleh hawa nafsu. Pengen ibadah dihalangi oleh hawa nafsu. Pengen sholat malam dihalangi oleh hawa nafsu. Padahal sudah di alarm misalkan jam 3 bangun. Setelah jam 3 alarmnya bunyi, matikan. Bunyi lagi, matikan lagi. Sampai berkali-kali dimatikan. Atau kadang-kadang tidak disetting, malam-malam bangun, setelah itu ke kamar mandi. Setelah ke kamar mandi ya tidur lagi. Soalnya memang nafsu itu pengen yang enak-enak. Nafsu itu pasti pengen yang enak-enak. Tapi ini ada tips yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan. Saya pernah hadir di majelisnya Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Beliau menjelaskan, kalau kita itu sedang bangun malam dan kita mungkin tidak bisa tahajud, atau mungkin malas, atau mungkin tidak tahu, pokoknya tidak jadi tahajud, jangan sampai melupakan untuk membaca istighfar. Ya minimal berapa kali gitu, misalkan 100 kali, apa 11 kali, apa 7 kali, pokoknya jangan sampai untuk membaca istighfar, agar kita masuk di dalam satu ayat wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka semuanya beristighfar, sehingga kita rata-rata bangunnya kan di waktu-waktu sahur kan, sekitar jam 3 atau jam 2 begitu. Kita agar masuk di dalam ayat itu, agar bangun kita tidak sia-sia. Itu insya Allah nanti juga akan bertahap itu. Misalkan bangun, kita kemudian istighfar, astagfirullahaladzim. Nanti kita akan sadar-sadar sendiri, apa ya, saya kok cuma istighfar saja ya. Nanti juga karena mungkin beratnya dosa yang dia tanggung, mungkin karena sudah diampuni oleh Allah, jadi lebih mudah untuk bangun malam dan kemudian sholat tahajud menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena memang manusia kan memang diciptakan oleh Allah punya akal dan punya nafsu. Ada manusia, ada hewan, ada malaikat. Kalau malaikat itu hanya punya apa?
akal saja tapi tidak punya nafsu. Sehingga malaikat itu ya tugasnya ibadah terus. Dari mulai pertama kali diciptakan sampai nanti ya ibadah terus. Tidak pernah maksiat. La ya'sillaha tarfatain. Sekejap mata pun tidak pernah maksiat kalau malaikat. Kalau hewan itu diberi oleh Allah dua hal. Diberi oleh Allah satu hal, apa? Nafsu saja. Makanya hewan itu tujuannya makan. Kalau tidak makan, ya cari korban, cari betina. Kalau sudah ketemu, udah tahu itu istrinya siapa, langsung aja sikat itu. Nah, karena memang udah jelas itu. Pokoknya asal ketemu ya langsung itu. Ya kenapa? Karena tidak punya akal. Kalau punya akal kan enak. Oh ini kan ikannya orang ini, tidak usah dimakan. Tidak bisa mikir. Kucing misalkan, tidak bisa mikir. Atau misalkan ada kambing masuk di sawahnya orang, dia punya akal misalnya. Oh ini kan sawahnya orang ini, bukan di lapangan. Udah jadi makan rumput dah. Kita cari lapangan saja atau cari alun-alun yang di tempat umum atau pinggir jalan. Ya, berarti ini kambingnya cerdas ini. Punya akal. Hewan tidak punya akal, cuma punya nafsu. Makanya yang dipikir yang seperti itu, melayani kebutuhan perut dan melayani kebutuhan di bawah perut itu memang seperti itu hewan itu. Sedangkan manusia itu diberikan oleh Allah dua hal, akal dan nafsu. Makanya kalau ada orang akalnya bisa mengalahkan nafsunya, maka dia itu adalah malaikat yang berwajah manusia. Kalau ada orang nafsunya mengalahkan akalnya, berarti yang menang adalah nafsunya, maka dia itu sebenarnya hewan berwajah manusia. Jadi kadang kita itu hewan yang tak berakal. Dan nafsu itu memang harus benar-benar diperangi. Berat memang, berat. Apalagi cari ilmu pagi-pagi ya, berat ya. Berat sekali. Sangat berat sekali. Dan kadang-kadang nafsu itu menggoda dengan hal-hal yang menjadikan kita itu bingung. Misalkan begini, diandaikan oleh Imam Haddad, mungkin nafsu kita akan berkata seperti nafsu juga setan akan berkata seperti ini misalnya, Allah itu tidak butuh kepada ibadah kita. Apain kita susah-susah untuk beribadah? Kita beribadah juga manfaatnya tidak kembali kepada Allah. Kita bermaksiat juga tidak kembali kepada Allah kan? Kata Imam Haddad seperti itu. Kemudian Imam Haddad ngasih kita jawaban bagaimana caranya untuk menjawab ketika ada bisikan-bisikan seperti itu. Kita bilang sodakta, iya kamu benar. Akan tetapi walakin ana faqirun ila fadlillah, akan tapi aku butuh terhadap fadl Allah, anugerah Allah, wa ilal amalis soleh, dan kepada amal soleh. Memang benar taat itu, ibadah itu tidak bermanfaat kepada Allah, tapi wa ta'atu tanfa'uni, taat itu bermanfaat untuk diriku sendiri. Wal maksiatu tadurruni, sedangkan maksiat itu bisa membahayakan kepada diriku sendiri. Itu sesuai dengan yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang ada bisikan-bisikan seperti itu. Misalnya ada bisikan lagi, misalnya kata Imam Haddad, kamu itu ngapain tiap hari berbuat kebaikan, ibadah, taat? Kalau kamu itu termasuk orang yang beruntung, pasti kamu nanti akan dimasukkan ke surga, baik kamu ibadah maupun kamu maksiat. Tapi ketika kamu itu dijadikan oleh Allah menjadi orang yang celaka, mau kamu itu ibadah, mau kamu itu taat, mau kamu itu maksiat, mau kamu itu melakukan kebaikan, pasti kembalinya
kepada neraka. Apa kata Imam Haddad? Tidak usah dihiraukan jika ada bisikan-bisikan seperti itu, karena ini adalah urusan-urusan yang gaib. Kita sebagai orang beruntung atau celaka itu urusan yang gaib, yang kita sendiri tidak mengetahui. Justru kata Imam Haddad, wa ta'atu adallu dalilin ala sabiqatis sa'adah. Taat itu adalah dalil yang sangat kuat bahwa kita akan ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang beruntung. Dan orang beruntung itu pasti otomatis dia lebih dekat kepada Allah dan kepada surga. Begitu juga sebaliknya, maksiat itu justru menjadi dalil yang paling kuat bahwa kita itu ditakdirkan menjadi orang yang celaka. Kalau orang celaka kembalinya ke neraka. Jadi bisikan-bisikan seperti itu memang seringkali mengganggu di pikiran kita, di benak kita. Dan nafsu harus ditentang, harus dilawan. Kalau nafsu itu selalu dituruti, ditaati, ya nanti seperti anak kecil yang tidak mau berhenti untuk menyusu. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala hubbir radha'i wa in tuftimhu yanfatimi. Kata Imam Busiri, nafsu itu seperti anak kecil. Coba kalau kamu turuti terus, tambah menjadi-jadi itu nanti nafsu itu. Misalkan saya pengen seneng-seneng terus, ya satu kali, ya besok tidak seneng-seneng, besok kita hadir majelis gitu, hadir majelis ilmu, hadir majelis zikir, hadir majelis sholawat, ya tidak apa-apa. Tapi setelah itu besok seneng-seneng lagi, dituruti lagi, lebih banyak persentasenya menuruti hawa nafsu. Akhirnya apa? Jadi manja itu. Orang akhirnya jadi manja dan dia lebih menuruti hawa nafsunya. Sama seperti anak kecil. Anak kecil kalau misalkan ketika nangis langsung dikasihkan HP-nya seperti ini, terus seperti itu, nanti akan susah itu untuk ngerem bagaimana caranya agar dia tidak ketergantungan kepada susah. Kenapa? Karena sering dituruti. Nafsu juga seperti itu, katifli, seperti anak kecil. Anak kecil kalau dalam Islam itu kan dia menyusu maksimal sampai usia 2 tahun. Tapi kalau dituruti terus, misalkan saya tidak tega, nanti dia itu takut kelaparan, nanti takut tidak sehat, takut ini, takut itu, ya tidak jadi. Satu contoh ya, sebenarnya bisa, orang tua itu sebenarnya bisa. Anak saya itu saya punya aturan main HP itu 1 minggu cuma 1 kali. Boleh, karena memang kasihan, karena memang kita ini zaman HP. Saya perbolehkan main HP itu 1 minggu 1 kali tiap hari Jumat setelah saya pulang Jumatan. Jadi itu pasti saya ditunggu itu, kapan pulangnya itu. Setelah itu main HP maksimal 2 jam, tidak lebih. Ya rata-rata 1 jaman, 1 jam setengah itu, maksimal 2 jam. Setelah itu tidak ada main HP, kecuali kadang-kadang kalau misalkan perjalanan, anak saya yang kecil itu agak mabukan itu kalau perjalanan itu. Daripada mabuk dan agak ribet, biasanya dia itu kalau fokus ke HP tidak mabuk biasanya. Jadi kondisi darurat. Tapi kalau rumus yang sehari-hari, tidak pernah sehari-hari main HP, tidak pernah. Dan bisa itu. Kadang-kadang orang tua itu kan malas, langsung kasihkan HP-nya saja, beres. Akhirnya anaknya main HP, orang tuanya main HP, semuanya sibuk main HP. Ya karena memang dimanja. Nafsu juga seperti itu. Kalau dimanja, kita akan sulit untuk lepas dari nafsu itu sendiri. Ini jawaban dari ahli hikmah yang kedua. Yang ketiga, wa ma'al khalqi 'alan nasihah. Bagaimana keadaanmu kalau saya bersama orang lain, saya akan memberikan nasihat kepada orang tersebut. Alhamdulillah. Apa itu nasihat? Ad-du'a
ila ma fihi shalah wan nahyu amma fihi fasad. Nasihat itu kita mengajak kepada hal yang di dalamnya ada kebaikan dan mencegah kepada hal yang di dalamnya ada kerusakan. Itu namanya nasihat. Jadi memang agama itu adalah nasihat. Ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Kalau tidak ada nasihat, ya bagaimana caranya agama itu bisa sampai kepada orang lain? Makanya kita harus memberikan nasihat kepada siapapun, tapi dengan cara yang baik. Menasihati itu jangan sampai di depan orang lain, di depan umum. Kalau kita memang benar-benar ingin menasihati orang lain, ya kita ajak bicara berdua, empat mata, kemudian kita nasihati. Yang penting tugas kita itu menasihati. Urusan dia itu sadar atau tidak sadar, urusan dia itu, bukan urusan kita. Yang penting kita itu sudah memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan nasihat. Karena memang kita tidak bisa memberi hidayah kepada orang lain, tidak bisa menyadarkan kepada orang lain. Bahkan Rasulullah pun diperingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, akan tetapi Allah akan memberi hidayah kepada orang yang Ia kehendaki. Kalau sudah dikehendaki dapat hidayah dari Allah, siapa yang bisa melarang? Siapa yang bisa menghalangi? Tidak bisa. Kadang-kadang orang yang asalnya ahli maksiat, biasanya berzina, minum minuman keras, bahkan mabuk-mabukan, bahkan membunuh, bisa berubah. Termasuk rahmatnya Allah itu lebih banyak perubahan dari yang asalnya tidak baik menjadi baik. Ini salah satu rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Jarang sekali orang itu asalnya ahli ibadah, taat, baik orangnya, kemudian jadi jelek, jadi bajingan misalnya. Jarang. Lebih banyak yang asalnya mantan preman, mantan orang yang mengkonsumsi narkoba, mantan ini, mantan itu, kemudian jadi baik, itu banyak, lebih banyak. Salah satu rahmatnya Allah. Kadang kita itu tidak sadar seperti itu. Makanya nasihat itu ya harus tidak di depan umum, tapi kita ajak ngomong berdua, kita ngomong baik-baik. Karena nasihat di depan umum itu bukan menasihati tapi mempermalukan. An-nasihatu fil mala'i fadhihah. Menasihati di depan umum itu sama dengan mempermalukan. Kalaupun harus di depan umum boleh, tapi sekiranya orang yang kita ajak bicara itu mereka tidak ada yang paham. Yang paham hanya dia sendiri. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita menyebut, marilah kita semuanya bertaubat kepada Allah dari misalkan berjudi. Karena sebagian orang itu dia suka rajin berjudi. Dan orang-orang paham, di situ ada orang yang memang sukanya berjudi, jangan mengarah ke situ. Ini juga sama. Jadi kita itu ketika di depan umum ya sekiranya untuk umum semuanya. Dan tidak ada yang kenal satu sama lain, itu lebih bagus. Tidak apa-apa. Tapi lebih bagusnya ketika kita menasihati ada di depan kita berdua, empat mata, sehingga lebih mengena. Dan nasihat itu tidak harus terlalu sering. Kadang orang itu terlalu sering dinasihati itu juga bosan. Kadang yang dibutuhkan orang itu bukan nasihat, kadang-kadang itu uluran tangan, kadang-kadang itu perhatian, kadang-kadang itu kasih sayang. Kadang tidak butuh nasihat orang itu. Misalnya dia butuh uang misalkan, oh kita itu harus zuhud, kita harus tidak cinta dunia. Iya. Mungkin dia batin, iya kamu enak banyak uangnya.
Terus masa kamu dengan menasihati seperti itu kemudian saya tiba-tiba punya uang banyak begitu? Ya, tidak selamanya harus menasihati. Ada di saat-saat tertentu kita memang tidak untuk menasihati orang lain. Karena nasihat itu ibarat obat, harus ada kadarnya. Kalau terlalu banyak bukan menyembuhkan tapi justru overdosis. Iya. Jadi kadang-kadang ada satu kondisi hati seseorang itu masih butuh ditenangkan, tidak perlu nasihat, biar tenang dulu. Kalau Diminta ya, namanya diminta ya, kita wajib untuk menasihati. Kadang-kadang ngasih belum selesai ya, misalkan sekarang ketemu dinasihati, besok belum ngomong apa, nasihati. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Mungkin dia batin, sejak kapan dia itu pengen jadi mubalik tapi tidak kesampaian. Jadi jangan terus-terusan, biarkan ada jeda. Hatinya butuh istirahat untuk menenangkan diri, koreksi diri, suruh banyak istighfar. Sudah, setelah itu jarak beberapa saat kita ketemu lagi. Kalau sekiranya dia itu sikapnya masih tetap seperti itu, ya kita nasihati pelan-pelan dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang tidak baik. Apalagi di depan umum, pas lagi makan di warung, kamu itu banyak hutangnya, kenapa kok makan di sini? Ini sama dengan mempermalukan. Yang keempat, apa jawaban dari ahli hikmah itu? Wa ma'ad dunya ala darurah. Dan aku bersama dunia itu ya sekedarnya saja, sebutuhnya saja. Ya memang kita hidup di dunia, ya memang harus mencari dunia itu ya tidak usah terlalu berlebihan. Kecuali memang dunia itu diarahkan untuk hal-hal yang baik. Misalkan pengen cari uang yang banyak, nanti kalau sudah punya uang banyak buat bangun pesantren, atau buat nyumbang masjid, atau buat pembangunan jalan, atau ini dan itu tidak masalah. Tapi kalau menumpuk dunia hanya untuk bangga-banggaan, untuk kaya-kayaan, untuk menyenangkan diri, ini hal yang tidak perlu. Makanya kata sebagian ahli hikmah tersebut, kalau di urusan dunia itu ya kita sekedarnya, secukupnya saja. Dan bahkan kata Syekh Abul Hasan Asyadili, beliau menjelaskan bahwasanya ad-dunya ibnatu iblis. Dunia itu anak perempuannya iblis. Saya pernah mendengar ceramah salah seorang ustadz di TV, tapi bagus ustadznya. Saya juga kenal, orang Malang, pernah belajar juga di Yaman. Bagus, ngisi ceramah di TV. Dunia kalau dulu tuh kan harta, tahta, wanita. Kalau sekarang sudah beda. Harta, tahta, wanita, kuota. Itu isinya dunia. Kalau dulu dunia itu sandang, papan, pangan. Sandang, papan, pangan. Apa sandang? Yang dipakai itu papan, ya tempat tinggal. Pangan apa? Makan. Kan sudah menjadi kebutuhan. Kalau istilah ilmu ekonomi, ekonomi apa itu? Ada kebutuhan primer, sekunder, apa lagi? Tersier ya. Yang pernah belajar itu. Jadi dunia itu ya kita silahkan untuk mencari, bekerja ya silahkan, tidak usah malu bekerja, asal itu adalah hal yang halal. Saya juga kadang-kadang jualan, saya promosikan di WA, saya promosikan di ini, biasa seperti itu, asal tidak menjual agamanya. Itu yang jadi masalah. Misalkan ceramah langsung, kalau mau undang saya itu harus sekian, kalau sekian menit itu tarifnya sekian, kalau jaraknya sekian kilo itu tarifnya sekian. Saya tidak pernah diajari seperti itu oleh guru-guru saya. Guru-guru saya tidak pernah mengajari. Guru yang pernah saya belajar kepada beliau-beliau semuanya itu, alhamdulillah satu pun tidak ada yang mengajari seperti itu. Tidak ada yang satu pun. Jadi semisal kayak guru saya, kiai saya itu ketika diundang ceramah tidak tahu itu berapa tarifnya, berapa, tidak ada sudah. Cuma sebagian ustadz-ustadz itu kan sudah
sudah pasang tarif. Cuma tuan rumah itu juga harus paham. Misalnya ya, jauh rumahnya, misalkan dari Surabaya misalkan, diundang ke Situbondo. Ya tuan rumah yang undang dia kan harus paham. Itu kan butuh tenaga yang cukup ekstra, butuh mobil, butuh bensin, butuh makan. Dia itu harus mikir kira-kira itu kalau diuangkan tuh berapa. Dia itu juga berilmu. Kita harus menghargai ilmu. Kadang-kadang orang itu tidak paham, bukan karena kita ingin dihormati atau apa. Kadang-kadang ya misalnya kita ngisi ceramah itu, kadang cuma dikasih sekian yang sangat sedikit sekali. Oh berarti ini orang tidak bisa menghargai ilmu. Bukan karena kita ingin dihargai, bukan. Betapa dia untuk bisa mendapatkan ilmu itu dengan bersusah payah itu, tidak tanggung-tanggung, bersusah payah. Bayangkan saya saja ya misalkan belajar di Tarim selama 5 tahun tidak pernah pulang. Belum lagi waktu saya di sana misalkan sekitar 2,5 tahun saya di Tarim itu ditinggal orang tua saya, dan saya tidak pulang. Setelah itu jarak setahun kemudian adik saya perempuan menikah, saya pun tidak pulang, saya menjadi walinya di waktu itu di sana. Setelah 5 tahun saya baru pulang, dan adik saya sudah punya anak, dan semuanya sudah berubah. Sepupu-sepupu saya, saudara-saudara, keluarga-keluarga saya sudah banyak yang tidak kenal. Itu bukan hal yang mudah seperti itu. 5 tahun tidak ketemu keluarga itu bukan hal yang mudah. Apalagi waktu itu saya masih belum ada WA. Jadi kalau saya telepon itu sekitar butuh uang sekitar 300.000 sampai 400.000 saya itu telepon itu. Kalau sekarang enak, yang belajar di sana sudah ada WA, bisa video call, bisa selfie, bisa foto-foto. Dulu saya tidak bisa. HP-nya masih ya ada HP yang kamera, cuma masih belum ada yang Android. Masih ada tombolnya seperti ini masih. Yang Android itu ada jarang sekali. Sehingga ya sangat benar-benar perjuangan. Pagi sarapan roti, siang makan nasi, malam roti lagi, dan seperti itu. Itu bukan hal yang mudah seperti itu. Kadang-kadang orang itu tidak paham. Bukan karena kita ingin dihargai, tapi orang juga harus tahu diri betapa memang ilmu itu mahal. Bahkan saya pernah ada kejadian waktu itu, saya itu pulang dari Tarim, naik pesawat, terus dijemput di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Waktu itu saya bawa kitab banyak, padahal itu sudah banyak yang saya tinggal di Tarim, karena memang di pesawat kan dibatasi, bagasi itu dibatasi, kalau lebih dia akan ada denda. Waktu itu uang saya tidak banyak, pas-pasan. Waktu itu saya juga pengen haji tapi tidak punya uang, ya akhirnya ada haji. Padahal kalau haji di sana ya langsung berangkat, tidak usah nunggu sampai 2 tahun sampai bertahun-tahun, langsung berangkat kalau di sana. Pakai ini angkutan darat kalau di sana, tidak pakai pesawat karena memang dekat, tidak begitu jauh, sekitar 24 jaman kayaknya perjalanan bis itu. Jadi Arab Saudi dengan Yaman itu tetangga kayak Malaysia, Indonesia. Waktu saya bawa kitab banyak. Setelah naik pesawat, saya itu naik kereta dari Jakarta ke Babat Lamongan, karena di situ ada stasiun kereta di Babat Lamongan. Dan saya dijemput di situ karena sudah dekat dengan daerah saya. Waktu itu saya naruh kitabnya itu bingung. Di atas ini sudah sudah. Kan biasanya ada tempat naruh barang-barang itu sudah penuh. Akhirnya apa? Saya taruh di bawah kursi. Di bawah kursi saya, juga di bawah kursi yang di depan saya yang sudah diduduki sama orang itu. Akhirnya setelah mau turun, saya bilang, mohon maaf saya mau ngambil kitab di situ. Orangnya kaget. Saya lihat orangnya itu bukan orang pesantren ya. Orangnya kaget sambil baca istighfar, minta maaf yang banyak. Saya ini kayaknya salah, masa saya ini duduki kitab begini dan begitu. Dia merasa bersalah. Karena di bawahnya ada kitab. Walaupun menurut kita ya darurat seperti itu ya, tidak masalah. Tapi karena memang ada hal-hal yang sangat penting yang kita bisa belajar kepada siapapun. Kita betapa dia itu tahu caranya bagaimana menghormati ilmu.
yang mungkin sebagian orang itu tidak paham bagaimana caranya orang menghormati ilmu. Jadi kalaupun kita itu dinominalkan ya, misalkan sekali ngisi dibayar 1 miliar misalnya, itu masih kurang, tidak seberapa. Karena ilmu itu harganya mahal dan sebelumnya sudah melalui perjuangan yang cukup berat sekali, Apalagi kalau di sana itu ya ujian misalkan. Ujian itu kadang ujian semester itu batasannya sampai 600 halaman. Nah, tahu sendiri orang Indonesia kan. Orang Indonesia itu kalau belajar ya mepet-mepet begitu. SKS ya. Sistem kebut semalam ya. Ya kalau 600 halaman pakai bahasa Indonesia, ini pakai bahasa Arab. Jadi kita itu baca masih butuh menerjemahkan, masih butuh memahami, mengartikan. Setelah itu ya kita ambil yang penting-penting, itu 600 halaman. Jadi saya benar-benar merasakan belajar yang sesungguhnya itu di sana. Sampai tidak tidur itu berani, bahkan sampai ngantri di jeding bawa kitab. Belum pernah mungkin kalian itu pernah melihat pemandangan seperti itu. Kita ngantri di jeding karena takut tersia-sia waktunya, bawa kitab. Kemudian kita makan di warung, bawa kitab. Kemana-mana bawa kitab. Bahkan teman-teman kita itu kalau lagi ujian, itu ada yang tidak pulang ke asrama, nginep di masjid, bawa kitab. Pokoknya dia duduk sambil kadang-kadang sampai ketiduran. Setelah itu buka kitab lagi. Karena resikonya berat kalau orang belajar di sana, apalagi kita beasiswa ya. Kalau tidak lulus 1 mata kuliah saja itu kita didenda $125. Itu sekitar 1.300.000-an 1 mata kuliah. Berarti otomatis nanti kita ngulang 1 semester. Selama ngulang itu kita mestinya di asrama itu gratis, jadi bayar. Kita di asrama itu mestinya makannya gratis, jadi bayar. Jadi kalau kita kalkulasi sekitar 5 jutaan itu kalau tidak lulus 1 mata kuliah saja. Itu sudah biaya denda pelajaran yang dia tidak lulus, kemudian biaya asrama, biaya makan. Kalau 2 mata pelajaran berapa? Jadi kita itu, nanti saya dapat uang dari mana? Kan saya dulu pamitnya itu kan beasiswa, masa mau minta kepada orang tua, malu. Ini teman-teman kita di sana yang tidak lulus itu jualan. Ada yang jualan pentol, ada yang jualan lontong, macam-macam. Ya karena untuk membayar itu semuanya. Sehingga kita memang butuh benar-benar perjuangan ketika kita ingin mendapatkan ilmu, itu benar-benar perjuangan. Akan saya ulang kembali. Jadi ada seorang ahli hikmah ditanya, bagaimana keadaanmu, bagaimana kabarmu? Beliau menjawab yang pertama, ana ma'al maula alal muwafaqah. Aku selalu mentaati perintah-perintah Allah. Yang kedua, wa ma'an nafsi alal mukhalafah. Dan aku selalu menentang keinginan-keinginan hawa nafsu. Yang ketiga, wa ma'al khalqi 'alan nasihah. Aku selalu memberi nasihat kepada sesama manusia. Yang keempat, wa ma'ad dunya 'alad darurah. Aku mencari dunia sekedarnya saja, secukupnya saja, sebutuhnya saja. Selebihnya itu saya gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 hal yang sangat penting yang perlu untuk kita renungkan dan juga kita amalkan semampu kita. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.